Salam, selamat pagi Bapak dan Ibu. Pagi hari ini akan kami sampaikan, akan kami bacakan warta jemaat. Yang pertama, pengkhotbah tamu. Pada ibadah Minggu 20 Oktober 2024 di GKJ Salib Putih Induk Wilayah Kalibeji akan dilayani oleh Pendeta Adi Setio Kristanto dari GKJ Randuares Salatiga. Mohon perhatian segenap warga. Yang berikut rapat pleno majelis. Majelis akan mengadakan rapat pleno yang akan dilaksanakan pada hari Minggu tanggal 13 Oktober tahun 2024 pukul 12 waktu Indonesia bagian Barat bertempat di GKJ Salib Putih, Pepatan Tetep. Kemudian bagi jemaat yang mempunyai kritik dan saran yang membangun bagi kemajuan pelayanan di GKJ Salib Putih, bisa menyampaikan melalui surat dengan mencantumkan nama atau bisa langsung menghubungi majelis di ruang konsistori setelah ibadah selesai. Mohon perhatian segenap jemaat. Yang berikut isian pujian. PA Wilayah 3 Bendosari akan mengisi pujian pada ibadah Minggu tanggal 13 Oktober tahun 2024 di GKJ Salib Putih Papandan Kalibeji. Mohon perhatian segenap jemaat. Kemudian cek mata gratis. Majelis telah menerima permohonan dari Optik Fajar untuk mengecek mata gratis dan penawaran kacamata yang akan dilaksanakan pada hari Minggu 20 Oktober tahun 2024. Waktu setelah ibadah Minggu, tempat halaman Gereja Induk. Bagi jemaat yang berminat bisa langsung datang di waktu dan tempat yang telah disediakan. Pendalaman Alkitab. Wilayah Salib Putih akan mengadakan pendalaman Alkitab pada hari Minggu 20 Oktober 2024 waktu jam 18 waktu Indonesia bagian Barat, tempat Panti Asuhan Salib Putih, MC Ibu Iwung. Pendalaman Alkitab akan dilayani oleh mahasiswa PPL dari UKSW. Bagi jemaat wilayah Salib Putih, warta ini sebagai undangan. Yang berikut ibadah Padang PA wilayah Bendingan akan mengadakan ibadah Padang dalam rangka bulan keluarga yang akan dilaksanakan pada hari Sabtu 19 Oktober tahun 2024 waktu jam 9 waktu Indonesia bagian Barat, tempat Taman Sidomukti Kecandran Salatiga. Bagi jemaat wilayah Pentingan, warta ini sebagai undangan. Demikian warta jemaat yang sebagian bisa kami sampaikan. Untuk selengkapnya bagi Bapak dan Ibu yang sudah menerima warta bisa menyimak atau membaca warta jemaat yang sudah diterima. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, untuk mengawali kegiatan atau ibadah pada pagi hari ini,
Marilah kita bersama mengheningkan diri, menyiapkan hati kita untuk menerima firman Tuhan. Saat hening, dipersilahkan. Cukup. Jemaat dipersilahkan untuk bangkit berdiri. Tuhan ada dalam setiap langkah hidup dan perjuangan kita. Tuhan menyertai dan menolong kita sebagai pribadi, keluarga, maupun sebagai persekutuan umat-Nya. Ia mengasihi dan menerima kita, betapapun kita masing-masing rapuh dan terbatas. Ia mengundang kita untuk datang setiap waktu dalam segala keberadaan kita. Mari puji kasih-Nya, mari naikkan pujian atas kesetiaan-Nya. PKJ 14 menyanyikan kasih Tuhan. Ku nyanyikan kasih setia Tuhan selamanya, selamanya. Ku nyanyikan kasih setia Tuhan selamanya, ku nyanyikan selamanya. Ku tuturkan tajammu, kasih setiamu Tuhan. Ku tuturkan tajammu, kasih setiamu turun-temurun. Ku nyanyikan kasih setia Tuhan selamanya, selamanya. Ku nyanyikan kasih setia Tuhan selamanya, ku nyanyikan selamanya. Ku nyanyikan kasih setia Tuhan selamanya, selamanya. Ku nyanyikan kasih setia Tuhan selamanya, ku nyanyikan selamanya. Ku tuturkan tajammu, kasih setiamu Tuhan. Ku tuturkan tajammu, kasih setiamu turun-temurun. Ku nyanyikan kasih setia Tuhan selamanya, selamanya. Ku nyanyikan kasih setia Tuhan selamanya, ku nyanyikan selamanya. Ibadah ini berlangsung dalam nama Tuhan Allah yang menciptakan langit dan bumi dan segala isinya. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah menyertai kita sekalian. Amin, 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 amin. Dipersilakan duduk. Jemaat yang dikasihi Tuhan,
Di minggu kedua bulan keluarga ini, tema yang diberikan untuk kita bersama adalah berjuang di tengah rasa tertekan dan gelisah. Baru saja pada tanggal 10 Oktober yang lalu, kita memperingati Hari Kesehatan Mental Sedunia. Dan isu kesehatan mental yang kita ketahui bersama semakin menjadi perhatian banyak pihak. Karena untuk kesehatan mental itu bisa menimpa siapapun di antara kita. Bisa orang tua, anak-anak, tidak memandang usia. Dengan latar belakang yang macam-macam. Sebagaimana orang-orang yang mengalami gangguan kesehatan fisik membutuhkan dukungan dan semangat. Demikian pula orang yang mengalami gangguan kesehatan mental bukan untuk dihakimi, disalahkan, ataupun ditertawakan, bahkan ditinggalkan. Sebab di hadapan Allah, setiap pribadi adalah utuh, berharga dan istimewa. Seperti yang menjadi tema di dalam permenungan minggu kedua di bulan keluarga, ciptaan yang istimewa. Mereka yang merasa hidupnya patah dan remuk, diraih dan diselamatkan oleh Allah sendiri. Dan kita bersama-sama mendengarkan firman Tuhan yang boleh mendasari ibadah kita pada pagi hari ini, yang diambil dari Mazmur 34 ayat yang ke-19, yang demikian firman Tuhan. Tuhan itu dekat kepada orang-orang yang patah hati, dan Ia menyelamatkan orang-orang yang remuk jiwanya. Tuhan Yesus sangat baik dan menyayangi kita semua. Dari kanak-kanak hingga usia lanjut. Hidup kita berharga di tangannya. Oleh karena itu, mari kita rasakan dan kita syukuri kasih setia Tuhan yang terus kita terima dan mengalir dalam kehidupan kita. Nyanyian Jemaat KJ 184 1 Yesus sayang padaku. Yesus sayang padaku, Alkitab mengajarku, walaupun kecil lemah, aku ini miliknya. Yesus Tuhanku, sayang padaku, itu firman-Nya di dalam Alkitab. Yesus sayang padaku, Dia mati bagiku, dosaku dihapusnya, surga pun terbukalah. Yesus Tuhanku, sayang padaku, itu firman-Nya di dalam Alkitab. Yesus sayang padaku, waktu sakit badanku, aku ditungguinya dari surga mulia. Yesus Tuhanku, sayang padaku, itu firman-Nya di dalam Alkitab. Jemaat yang dikasihi Tuhan, Tuhan menghendaki supaya hidup kita selalu menyatakan kebenarannya. Namun, apakah itu sudah benar-benar dapat dilakukan, atau hidup kita terbelenggu dalam keserakahan, kebencian,
kemunafikan, iri hati, nafsu, dan berbagai dosa yang menguasai diri. Mari kita mengoreksi diri dengan sungguh-sungguh dalam keheningan serta berdoa memohon pengampunan Tuhan. Dipersilakan untuk berdoa secara pribadi. Terima kasih Tuhan atas rahmat, pengampunan, pembebasan, dan pemulihan daripadamu. Tolonglah kami dengan roh-Mu yang kudus, agar kami dapat kembali hidup dalam kebenaran-Mu, dan erat hubungan kami dengan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. KJ 467 1 dan 3. Tuhanku bila hati kawanku. Tuhanku bila hati kawanku terluka oleh tingkah ujarku dan kehendakku jadi panduku, ampunilah jikalau tuturku tak semena dan aku tolak orang berkesan, pikiran dan tuturku mencela, ampunilah. Dan hari ini aku berserah serta padamu Bapa, berserah, berikan daku kasih-Mu mesra. Amin, amin. Bapak Ibu jemaat yang dikasihi Tuhan, kita akan bersama-sama menerima berita anugerah yang diambilkan dari Matius 11 ayat yang ke-28, yang demikian firman Tuhan. Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberi kelegaan kepadamu. Demikian berita anugerah dari Tuhan. Syukur kepada Allah. Hiduplah menurut jalan Tuhan, dan kini bertekunlah dengan imanmu, dan ucapkanlah syukur. Salam damai, salam damai, salam, salam damai Kristus besertamu. Salam, salam, salam damai, salam damai, salam, salam damai Kristus besertamu. Salam, salam. Damai Allah besertamu. Dan besertamu juga.
Siapkan hatiku Tuhan menyambut firman-Mu saat ini. Aku sujud menyembah dalam hadirat-Mu saat ini. Curahkanlah pengurapan-Mu kepada umat-Mu saat ini. Ku siapkan hatiku Tuhan mendengar firman-Mu. Bapak Ibu jemaat yang dikasihi Tuhan, kita akan menyiapkan hati kita akan menerima firman Tuhan, dan kita akan datang kepada Tuhan di dalam doa. Mari kita berdoa. Mengucap syukur Tuhan untuk hari baru yang boleh kami terima. Mengucap syukur untuk pemeliharaan dan kasih setia Tuhan yang terus mengalir dalam hidup dan kehidupan kami. Hari lepas hari, dalam sepekan ini, kami boleh menjalani kehidupan ini dengan penuh kasih dan penyertaan-Mu. Terlebih Tuhan, kami mengucap syukur untuk pagi hari ini. Tuhan boleh memberkati kami, untuk kami boleh berada di tempat ibadah ini. Untuk kami sebentar Tuhan boleh menyiapkan hati dan pikiran kami. Kami boleh belajar daripada firman Tuhan untuk menjadi kekuatan, untuk menjadi penuntun dalam kehidupan kami hari lepas hari. Berfirmanlah Tuhan, kami siap mendengarkan. Engkau urapi hamba-Mu yang penuh dengan keterbatasan dan dosa ini. Engkau penuhi dengan Roh Kudus-Mu, Engkau menguasai bibir, mulut, dan pikiran hamba-Mu, sehingga apa yang boleh kami sampaikan, semuanya boleh seturut dengan kehendak Tuhan. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, firman yang hidup, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, untuk pagi hari ini, kita akan bersama-sama membaca firman Tuhan yang diambil dari Mazmur 42, Mazmur 42 ayat 1 sampai yang ke-12. Demikian firman Tuhan. Kerinduan kepada Allah. Untuk pemimpin biduan, nyanyian pengajaran Bani Korah. Seperti rusa yang merindukan sungai yang berair, demikianlah jiwaku merindukan Engkau ya Allah. Jiwaku haus kepada Allah yang hidup. Baiklah aku boleh datang melihat Allah. Air mataku menjadi makananku siang dan malam. Karena sepanjang hari orang berkata kepadaku, "Di mana Allah-Mu?" Inilah yang hendak ku ingat. Sementara jiwaku gundah gulana. Bagaimana aku berjalan maju dalam kepadatan manusia, mendahului mereka melangkah ke rumah Allah. Dengan suara sorak-sorai dan nyanyian syukur, dalam keramaian orang-orang yang mengadakan perayaan. Mengapa engkau tertekan, hai jiwaku, dan gelisah di dalam diriku? Berharaplah kepada Allah, sebab aku akan bersyukur lagi kepadanya.
penolongku dan Allahku. Jiwaku tertekan dalam diriku, sebab itu aku teringat kepadamu dari tanah sungai Yordan dan penugasan dan pegunungan Hermon, dari gunung Mizar. Samudera raya berpanggil-panggilan dengan deru air terjunmu. Segala gelora dan gelombangmu bergulung melingkupi aku. Tuhan memerintahkan kasih setianya pada siang hari, dan pada malam hari aku menyanyikan nyanyian suatu doa kepada Allah kehidupanku. Aku berkata kepada Allah, gunung batuku, mengapa engkau melupakan aku? Mengapa aku harus hidup berkabung di bawah himpitan musuh? Seperti tikaman maut di dalam tulangku, lawanku mencela aku sambil berkata kepadaku sepanjang hari, di mana Allahmu? Mengapa engkau tertekan, hai jiwaku, dan mengapa engkau gelisah di dalam diriku? Berharaplah kepada Allah, sebab aku bersyukur lagi kepadanya, penolongku dan Allahku. Sedemikian pembahasan firman kepada kita semua, dan berbahagialah untuk kita semua yang boleh mendengarkan dan melakukan dalam kehidupan kita sehari-hari. Haleluya. Haleluya, 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 haleluya. Salam Bapak Ibu. Ada damai sejahtera? Ada. Ada yang berbeban berat di pagi hari ini datang dalam beribadah? Adakah yang sedang mengalami pergumulan? Ya, jawabannya ada di hati kita masing-masing. Bapak Ibu jemaat yang dikasihi Tuhan, untuk tema dalam firman Tuhan di pagi hari ini yang diberikan kepada kami, berjuang di tengah rasa tertekan dan gelisah. Berjuang di tengah rasa tertekan dan gelisah. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, bacaan yang baru saja kita dengar bersama di pagi hari ini menggambarkan perjalanan kehidupan seorang yang percaya kepada Allah di dalam menghadapi pergumulan kehidupannya, yaitu sang pemazmur Daud sebagai orang yang kita ketahui bersama, di mana Daud adalah orang yang selalu setia kepada Allah. Nah, Bapak Ibu jemaat yang dikasihi Tuhan, jika kita cermati di dalam bacaan mulai ayat yang pertama tadi, satu hal yang menggelitik dalam pikiran kita, mengapa si pemazmur menggunakan rusa untuk menggambarkan kehausan? Ada lagunya mungkin dalam sekolah minggu ataupun pemuda, itu lagu yang sangat populer, seperti rusa merindukan air. Kenapa si pemazmur menggunakan binatang rusa untuk menggambarkan sebuah kehausan dalam kehidupan ini? Jika kita baca dalam ayat ini Bapak Ibu, ada sebuah keunikan di mana rusa mengalami kehausan. Itu ada dua hal yang mempengaruhi kalau kita cermati. Yang pertama, ketika rusa ada di padang gurun, di mana ada dalam situasi cuaca yang begitu ekstrim, begitu panas, sehingga rusa ini sangat merasakan kehausan yang luar biasa. Nah, hal yang kedua, ketika rusa harus melakukan
berjalan atau berjejak semakin tinggi karena harus meninggalkan lembah, di mana di bawah padang gurun banyak binatang buas yang akan menerkam sang rusa. Sehingga rusa untuk menghindari dari terkaman binatang buas itu harus melakukan lari di padang gurun yang semakin tinggi. Nah, sementara sang rusa membutuhkan air untuk minum, untuk kekuatan tubuhnya. Dan semakin tinggi dia naik, maka akan semakin sulit mendapatkan air itu, karena air itu ada di lembah, di bawah. Nah, Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih, ada satu konsekuensi yang harus diterima oleh sang rusa ketika dia sudah ada di tempat yang tinggi, maka akan semakin sulit mendapatkan aliran air itu. Nah, itu sebabnya sang pemazmur menggunakan rusa sebagai gambaran, menjadikan binatang yang teramat sangat merindukan sebuah sungai atau aliran air. Nah, kata merindukan di sini Bapak Ibu kita mengetahui bahwa merindukan itu menggambarkan suatu penderitaan yang sangat amat karena ingin segera terpuaskan. Ya, mungkin kalau anak-anak muda merindukan hari malam minggu bisa ketemu dengan pacarnya. Ada suatu kerinduan merindukan, ada sesuatu yang dinantikan yang amat sangat untuk segera. Ya. Nah, di situ bagaimana si rusa ingin segera dipuaskan oleh air. Tetapi di sini sulit untuk dilakukan oleh sang rusa. Nah, Bapak Ibu jemaat yang dikasihi Tuhan, hidup tidak selamanya ada dalam keadaan yang baik-baik. Hidup tidak selamanya menyenangkan. Hidup tidak selamanya sesuai dengan harapan kita. Tetapi begitu banyak hal yang menekan dalam kehidupan kita. Dan tidak jarang hal-hal yang kita hadapi menjadi pergumulan kehidupan kita itu sering membuat kita frustasi atau depresi atau stres. Nah, bacaan kita pada pagi hari ini bercerita tentang kehidupan Daud sang pemazmur, di mana menghadapi pergumulan di dalam kehidupannya ketika dia ada di dalam pembuangan di Babel. Bapak Ibu tahu siapa Daud? Dia adalah satu tokoh Alkitab yang diberkati oleh Allah. Daud adalah seorang pribadi yang luar biasa dan selalu taat kepada Allah. Sehingga jika kita ketahui bersama, bangsa Israel yang pada waktu itu dan sampai saat ini bangsa Israel belum menerima Sang Mesias sebagai juru selamatnya, mereka tetap menghormati Daud. Kita belajar satu hal dari bacaan dan kehidupan perjalanan Daud, di mana Daud adalah orang yang dipilih Allah. Daud adalah orang yang diberkati Allah. Daud adalah orang yang luar biasa. Tetapi kita tahu Daud bukan orang yang kebal. Daud bukan orang yang kebal untuk tidak berada dalam pergumulan. Masalah datang diterima oleh Daud ketika dia ada di dalam pembuangan Babel. Dan seperti yang kita ketahui bersama,
Masalah juga datang tidak mengenal usia, tidak mengenal siapapun. Seperti yang kita ketahui, Daud sebagai orang yang diberkati Tuhan, orang yang taat kepada Tuhan, orang yang diurapi Tuhan, Daud juga ada di dalam permasalahan dan pergumulan hidup. Bahkan jika kita cermati dalam kehidupan kita, semakin kita dekat dengan Tuhan, maka pergumulan kehidupan itu akan semakin banyak kita terima. Kita bisa mengatakan bahwa ikut Kristus itu atau mengikuti Tuhan itu gini, memiliki Allah atau memiliki Kristus itu gratis. Memiliki Kristus itu gratis. Tetapi mengikuti Kristus harus bayar harga. Sehingga tidak heran ketika kita menjadi orang yang baru mengenal Allah, atau ada di antara kita yang baru mengenal Tuhan, baru mengenal Kristus, ketika di tengah-tengah dalam perjalanan kehidupannya ditempa banyak pergumulan kehidupan, maka kita akan hilang. Kita akan meninggalkan Allah. Bapak Ibu jemaat yang dikasihi Tuhan, Daud hidup di dalam pergumulan yang luar biasa. Sekalipun Daud termasuk orang yang tidak kebal di dalam menghadapi masalah, tetapi ketika kita membaca di ayat yang ke-12 tadi, Bapak Ibu jemaat yang dikasihi Tuhan, sekalipun Daud termasuk orang yang tidak kebal dalam masalah, tetapi dia selalu bersuka cita. Selalu bersuka cita ketika menghadapi dalam pembuangan, Daud selalu bersuka cita. Daud tidak menggerutu, tetapi dia mampu bersuka cita di dalam Tuhan. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, ketika kita ada dalam pergumulan, apakah kita bisa melewati seperti Daud? Kita bisa bersuka cita? Ketika kita dicela, ketika kita dihimpit persoalan, ketika kita dalam menghadapi segala permasalahan kehidupan, apakah kita mampu merasakan sukacita dan bersyukur di hadapan Allah? Karena itu sangat menyakitkan. Dalam ayat ini dikatakan bahwa selain dicela dan dicaci maki, Daud juga kadang merasa Tuhan itu meninggalkannya. Jadi kehidupan Daud dalam pergumulan ketika dibuang di Babel ini menggambarkan bagaimana kehidupan dia ketika ada di padang gurun. Jadi padang gurun itu bisa sebuah kesulitan hidup yang juga segala permasalahan yang ada di dalam kehidupan yang begitu sulit, yang kadang datang bertubi-tubi dan tidak ada henti-hentinya, bahkan tidak ada selesainya. Nah, jemaat yang dikasihi Tuhan, yang dirasakan pemazmur dalam bacaan kita seperti itu Bapak Ibu. Dalam pembuangannya, pemazmur tidak bisa melakukan hal-hal yang biasanya dilakukan
pada waktu itu. Di antaranya tidak bisa melakukan memimpin perayaan hari-hari raya besar yang pada waktu itu dilakukan oleh pemazmur, yaitu melakukan perayaan Paskah atau roti tak beragi, kemudian melakukan perayaan Pentakosta, dan juga merayakan Pondok Daud. Itu tidak bisa lagi dilakukan oleh pemazmur selama dia ada di dalam pembuangan. Dan ini merupakan pergumulan Bani Korah, di mana pada waktu itu begitu berat kehidupan yang harus dilalui. Nah, Bapak Ibu jemaat yang dikasihi Tuhan, oleh orang-orang Babel yang diberikan oleh orang-orang Yahuda yang masuk dalam pembuangan, di situ membuat Bani Korah tidak bisa lagi melakukan hal-hal yang biasanya dilakukan untuk, kita tahu Bapak Ibu, Bani Korah itu salah satu orang yang dipakai Tuhan untuk memimpin paduan suara di dalam gereja di Bait Allah pada waktu itu. Tetapi ketika ada dalam pembuangan, Bani Korah tidak bisa lagi melakukan hal-hal itu. Ketika ada di pembuangan, tidak bisa lagi beribadah seperti pada waktu di Yerusalem. Ketika ada dalam pembuangan, tidak bisa lagi memimpin puji-pujian. Dan hal itu sangat dirasakan sebagai pergumulan yang luar biasa. Pergumulan yang berat untuk Bani Korah. Nah, di ayat yang selanjutnya tadi dikatakan gelombang penyiksaan, gelombang air mata, gelombang pergumulan selalu ada di dalam kehidupannya. Pergumulan itu dirasakan Bani Korah sesuatu yang menyakitkan. Karena di dalam pembuangan dia dicela. Katanya kamu punya Allah. Katanya kamu milik Kristus. Katanya kamu orang yang setia. Katanya kamu orang yang diurapi. Tetapi kenapa kamu dibuang? Kenapa kamu ada di tempat ini? Dan Allahmu tidak menolong. Dan itu sebuah celaan dan satu tamparan buat Bani Korah. Dan ini merupakan benar-benar pergumulan yang luar biasa untuk Bani Korah. Itu yang menjadi satu pergumulan. Bapak Ibu jemaat yang dikasihi Tuhan, kita semua di sini mempunyai pergumulan hidup. Mungkin kita pernah merasa dibuang oleh keluarga kita. Kita merasa difitnah. Kita merasa dicela. Bahkan kita merasa tidak dihargai. Kita punya pergumulan dalam pelayanan. Kita sudah melayani dengan baik, kita sudah melayani dengan sepenuh hati, kita masih dicacat. Atau kita ada pergumulan dalam ekonomi. Bahkan kalau kita sebagai orang Jawa ada satu pepatah, sudah jatuh ditimpa tangga. Pergumulan begitu datang silih berganti. Dan tidak jarang ketika ada dalam pergumulan, kita sering lupa datang kepada Allah sebagai
air kehidupan. Bapak Ibu jemaat yang dikasihi Tuhan, ketika kita ada di padang gurun, nah ini sebagai penggambaran, ketika kita disodori payung dan air minum, air putih, kira-kira kita mau mengambil payung atau mengambil airnya Bapak Ibu? Ketika kita ada di padang gurun yang begitu panas, yang kita ambil payung sebagai peneduh tubuh kita atau air? Ya. Tidak jarang kita mengambil payung untuk melindungi tubuh kita dari sengatan terik matahari Bapak Ibu. Tapi kita lupa bahwa sifatnya payung itu adalah sementara. Ketika kita berjalan dalam padang gurun yang panas, yang sangat menyengat, kita akan mengalami kehausan yang luar biasa. Dan payung tidak bisa melepaskan rasa haus kita. Itu yang sering terjadi Bapak Ibu, jemaat yang dikasihi Tuhan. Dunia saat ini semakin jahat. Dunia di saat ini semakin menantang sehingga banyak pergumulan yang datang, yang dihadapi oleh orang-orang yang mengenal Allah. Tetapi kita juga tahu dunia jahat, tetapi dunia juga menawarkan hal-hal yang menarik untuk manusia. Banyak karaokean, banyak mall, banyak kafe, sehingga ketika orang ada dalam pergumulan, banyak orang yang melarikan diri datang ke tempat-tempat yang dirasa nyaman. Seperti sebuah payung yang bisa melindungi tubuh kita dari sengatan matahari yang sifatnya sementara. Kita lupa bahwa yang bisa melegakan rasa kehausan kita adalah air. Dan ketika kita dalam pergumulan, kita lupa untuk datang kepada air kehidupan yang mampu memberikan kekuatan dalam kehidupan sepanjang pergumulan kita. Mungkin kita mengalami pergumulan bertahun-tahun Bapak Ibu. Kita mengalami pergumulan perekonomian, kita mengalami pergumulan rumah tangga, kita mengalami pergumulan dalam pekerjaan, bahkan sakit penyakit yang tak kunjung sembuh. Dan kita tahu Bapak Ibu, penderitaan yang kita alami itu, menurut Thomas Keats, seorang hamba Tuhan Puritan, bahwa penderitaan kita itu memberikan pencerahan tentang penderitaan Yesus. Di mana kita sadar Bapak Ibu, ketika ada dalam masa enak, kita masa makmur, kita ada dalam suasana yang baik-baik saja, kita sering lupa, sering meninggalkan Allah, sering tidak menganggap bahwa semua yang kita dapatkan itu adalah dari Allah. Tetapi ketika Allah mengizinkan sebuah permasalahan kehidupan ada di dalam diri kita, kita menghujat Tuhan. Bahkan kita menganggap Allah meninggalkan kita. Kita selalu memandang bahwa Allah itu tidak ada. Dan kita lari ke tempat-tempat yang kita rasakan bisa melepaskan pergumulan kita yang sifatnya sementara. Nah, Bapak Ibu jemaat yang dikasihi Tuhan, marilah ketika kita menjalani segala pergumulan kehidupan ini, kita dengan bijak mengambil satu sikap yang benar dengan datang kepada air kehidupan yang akan memberikan kekuatan di sepanjang kita menghadapi pergumulan itu. Nah, di dalam tema hari
Pekan Keluarga ini Bapak Ibu, seperti yang sudah disampaikan oleh Bapak Pendeta Daniel di minggu pertama di dalam pembukaan Hari Pekan Keluarga. Tema Pekan Keluarga kita, hidup saling mengasihi. Dan tema yang kedua, ciptaan yang istimewa. Dan saat ini kita dihadapkan dalam tema khotbah yang mengatakan berjuang di tengah rasa tertekan dan gelisah. Sebagai anggota keluarga yang dikasihi Tuhan, mari kita mewujudkan kasih Allah yang sudah kita terima di dalam kehidupan kita. Untuk kita saling menopang kepada saudara-saudara kita yang baru mengalami pergumulan kehidupan. Kita yang diciptakan Allah yang istimewa, di mana Allah menciptakan manusia setelah semuanya diciptakan segambar dengan Allah. Artinya kita diciptakan sesuai dengan karakter yang dimiliki Allah. Karakter yang dimiliki Allah salah satunya adalah kasih. Bagaimana kita bisa memberikan kasih itu kepada sesama kita? Kita nyatakan bagaimana kita menggandeng saudara-saudara kita yang ada dalam pergumulan. Mungkin anak-anak kita mengalami depresi karena masa mudanya, atau orang tua kita yang mengalami pergumulan karena satu dan lain hal, atau saudara-saudara kita. Kita sering menghakimi, bahkan kita sering meninggalkan mereka. Tapi pada pagi hari ini, marilah kita mewujudkan kasih kita kepada saudara-saudara kita itu dengan mau mendengarkan cerita dan keluh kesah mereka. Sehingga orang-orang yang ada dalam pergumulan yang berat itu tidak meninggalkan Allah. Tetapi kita bisa mengimani dan bisa mempercayai bahwa dalam pergumulan itulah Allah akan hadir di dalam kehidupan kita. Melalui pergumulan itulah Allah menyapa kita sebenarnya. Memikul salib itu tidak ringan. Memikul salib itu berat. Semakin kita dekat kepada Tuhan, maka pergumulan itu akan semakin banyak. Disitulah iman kita diuji oleh Allah. Saya punya saudara yang berangkat dari non-Kristen dan belum lama mengikuti Allah. Dalam pergumulan kehidupannya, dalam pekerjaannya, mereka terjerat dalam masalah keuangan, dalam pinjaman online. Sehingga harus menggantikan sekian ratus juta dalam waktu yang pendek. Dan orang-orang yang mengumpulkan, menitipkan uang kepada si A ini, menuntut balik uang yang dititipkan. Orang ini mengalami stres yang luar biasa. Dan sempat kami dengan Pak Pendeta bersatu, kita berdoa. Kita saling mendengarkan keluh kesahnya, apa yang menjadi pergumulannya. Tetapi sampai saat ini justru bukan sesuatu yang kita harapkan. Mereka menyadari bahwa di dalam permasalahan itulah Allah akan hadir dan memakai kita sebagai umat Allah. Tetapi justru meninggalkan Allah sampai kepada anak dan suaminya. Dan tidak sedikit lagi orang-orang yang mengalami pergumulan yang kemudian meninggalkan Allah. Mengikut Allah itu harus ada
hal yang dibayar. Kita harus berkorban dan mengimani sang air kehidupan itu yang akan memberikan kekuatan untuk kita. Pernah Bapak Ibu, saya juga mengalami satu pergumulan dalam pekerjaan pada waktu itu, di mana saya ada kesalahan menghitung keuangan di dalam satu tugas yang diberikan kepada saya, dan jumlahnya tidak main-main, cukup banyak, belasan juta. Dan saya harus melaporkan dan mengembalikan uang itu. Saya stres, dari mana saya harus mendapatkan itu, dan saya harus menyimpannya itu sendirian. Saya hanya bergumul dan datang kepada Tuhan, apa yang harus saya lakukan Tuhan? Apa yang harus saya kerjakan di sekolah ini? Karena itu uang untuk bantuan kepada anak-anak yang tidak dalam beasiswa. Kemudian saya datang kepada salah satu teman majelis gereja. Saya bercerita tentang permasalahan ini. Dan luar biasa Bapak Ibu Saudara, kita mempercayai dan mengimani dan membawa segala pergumulan kita kepada Tuhan. Tuhan memberikan kelegaan dan jalan keluar yang luar biasa. Semuanya indah pada waktunya. Saya diberi pinjaman dan tanpa agunan, tanpa bunga. Saya hari ini datang, besok pagi saya mendapatkan uang itu. Dan saya mengangsur setiap bulan. Nah, ketika kita, ya mungkin kita utang untuk membayar itu. Tetapi itu adalah jalan Tuhan yang diberikan untuk kita. Kita sering tidak menyadari bahwa ketika kita mencari pinjaman, ketika Tuhan tidak memakai orang itu, kita juga akan stres lagi Bapak Ibu. Cara Tuhan bukan cara manusia. Dan cara Tuhan sering bertentangan dengan apa yang kita pikirkan. Tetapi cara Tuhan itu yang terbaik. Dan semuanya indah pada waktunya. Oleh karena itu Bapak Ibu jemaat yang dikasihi Tuhan, melalui permenungan kita pada pagi hari ini, carilah air kehidupan yang bisa memberi kekuatan kita di dalam kita menghadapi segala pergumulan kehidupan kita. Apapun pergumulan yang kita hadapi, Tuhan ingin datang kepada kita. Tuhan memakai kita melalui pergumulan kehidupan itu. Jangan sampai kita meninggalkan Allah. Memikul salib itu berat. Disitulah iman kita diuji oleh Tuhan. Kiranya Tuhan berkati kita dan memampukan kita sebagai anak-anak Allah yang dikasihi Tuhan, dan kita mampu memancarkan kasih kita kepada sesama kita. Kita mampu merangkul saudara-saudara kita yang bergumul, supaya melalui kehidupan kita yang bergumul, orang lain diberkati dan nama Tuhan dipermuliakan. Amin. Saat hening untuk kita semua. Bapa yang baik, sering Tuhan kami terjatuh di dalam segala pergumulan kehidupan kami. Sering kami menyatakan diri sebagai anak-anak Allah, tapi kami sering gagal. Kami sering tidak mengimani bahwa Allah adalah sang sumber kehidupan dan kekuatan dalam segala pergumulan kehidupan kami. Ampuni kami Tuhan.
jika kami sering meninggalkan Engkau di saat-saat kami harus menemukan segala kesulitan dalam kehidupan kami. Dalam kesulitan ekonomi kami, dalam masalah rumah tangga kami, di dalam masalah pekerjaan kami, bahkan di dalam masalah pelayanan kami. Kami bersyukur Tuhan untuk pagi hari ini Engkau mengingatkan kami. Engkau mengajarkan kami untuk selalu bersukacita ketika kami ada di dalam pergumulan. Karena Engkaulah Allah, Sang air kehidupan yang akan memberikan kekuatan untuk setiap kami yang datang kepadamu. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami bersyukur dan berserah. Amin. Bapak, Ibu, Saudara yang kasih Tuhan, mari saya undang untuk bangkit berdiri. Bersama dengan jemaat Tuhan di segala abad dan tempat, marilah kita memperbarui iman percaya kita dengan mengucap pengakuan iman rasuli yang demikian. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya pada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Dipersilahkan duduk kembali. Jemaat yang dikasihi Tuhan, kita akan datang kepada Tuhan di dalam doa syafaat kita. Doa Bapak Ibu kami hantarkan. Mari kita satu dalam doa. Datang kembali Tuhan ke hadirat-Mu yang kudus, mengucap syukur untuk sapaan firman-Mu pada pagi hari ini, yang boleh mengingatkan untuk kami, bagaimana kami harus mengambil sikap ketika kami ada dalam pergumulan yang Tuhan izinkan dalam kehidupan kami. Engkaulah sang air sumber kehidupan yang akan melegakan setiap kehidupan kami, yang akan memberkati kami, yang akan memberikan kekuatan untuk setiap kami di dalam kami menghadapi hari-hari kami yang mungkin tidak mudah. Tapi kami yakin dan percaya bahwa di dalam pergumulan yang Tuhan izinkan untuk dalam kehidupan kami ini, Engkau akan menyatakan kuasa-Mu, Engkau menyatakan kasih dan penyertaan-Mu yang luar biasa untuk setiap kami. Bapa yang baik dan penuh kasih, pada kesempatan pagi hari ini, kami juga datang membawa syafaat kami ya Allah. Kami membawa gereja-Mu di tempat ini, GKJ Salib Putih. Tuhan, Engkau yang memiliki gereja ini dengan jemaat-Mu. Engkau yang sudah memanggil Bapak Pendeta Daniel untuk menjadi gembala kami. Mari Tuhan, Engkau sendiri yang boleh memakai beliau untuk boleh membawa kami, jemaat-Mu. Kiranya Tuhan yang memakai dalam pelayanan beliau dimanapun berada. Tuhan yang boleh mengurapi dan memberikan kemampuan. Tuhan akan memberikan berkat. Tuhan yang akan menyertai setiap langkah kehidupannya dalam setiap pelayanan yang dilakukan oleh Bapak Pendeta Daniel. Kami juga menyerahkan untuk setiap program yang ada di Gereja Salib Putih ini, melalui majelis gereja yang Tuhan pilih
untuk mengemban di dalam pelayanan ini. Engkau mengurapi setiap mereka, sehingga apapun yang boleh dikerjakan, semuanya hanya untuk kemuliaan nama Tuhan, dengan dasar takut akan Tuhan. Bapa, kami juga berdoa untuk Pendeta Emeritus Waluyo Sejati. Di dalam masa tuanya, mari Tuhan, Engkau yang akan terus memelihara dan memberkati kehidupan beliau. Engkau akan memberikan kesehatan, Engkau akan terus melingkupi kehidupannya melalui keluarga yang boleh mendampingi. Sehingga di masa tuanya ini, beliau juga tetap merasakan kasih-Mu ya Tuhan di dalam hari-harinya. Kami menyerahkan keluarga yang boleh mendampingi dalam kesehariannya. Engkau akan memberikan kesabaran, bahkan akan memberikan kecukupan dalam kehidupannya. Sehingga keluarga ini boleh terus ada di dalam genggaman tangan kasih Tuhan. Bapa, kami juga berdoa jika ada dalam jemaat-Mu ini yang mungkin mengalami kelemahan tubuh, yang kami tidak bisa menyebutkan satu persatu. Mari Tuhan, kami yakin dan percaya di balik sakit penyakit yang Tuhan izinkan untuk dialami oleh saudara-saudara kami yakin bahwa ada rencana Allah yang luar biasa dalam kehidupannya. Di sanalah Allah akan menyatakan cinta kasih-Nya, karena Engkau Allah yang tidak pernah meninggalkan setiap kami. Tapi Engkau Allah yang luar biasa, yang selalu ada apapun keadaan kami. Bapa, kami juga berdoa Tuhan untuk kegiatan Pesparawi di tanggal 26 Oktober nanti. Banyak persiapan yang kami lakukan Tuhan. Kami menyerahkan semuanya dalam tangan pimpinan-Mu. Kami menyerahkan setiap hal yang boleh kami kerjakan. Setiap permasalahan yang masih belum terselesaikan, setiap persiapan-persiapan yang masih kami lakukan, kiranya Tuhan cukupkan setiap hal yang boleh kami butuhkan untuk kelangsungan kegiatan Pesparawi nanti. Tuhan cukupkan setiap anggaran dana yang kami butuhkan, bahkan Engkau juga memberkati setiap apa yang kami butuhkan untuk terlaksananya kegiatan ini. Kami menyerahkan segenap panitia yang ambil bagian dalam kegiatan Pesparawi nanti, setiap peserta yang ambil bagian di dalam kegiatan ini, Tuhan yang boleh menyempurnakan semuanya, sehingga pada akhirnya setiap kami boleh memberikan yang terbaik untuk kemuliaan nama Tuhan. Bapa, kami juga menyerahkan untuk setiap hamba-Mu, setiap umat-Mu yang mungkin ada dalam pergumulan kehidupannya, yang kami tidak tahu, mungkin itu dirasa sangat berat, yang bahkan Tuhan, setiap pergumulan yang dialami oleh anak-anak-Mu mampu membuat mereka jauh kepadamu. Mari Tuhan, Engkau yang boleh datang, Engkau yang boleh melawat, Engkau yang akan menunjukkan cinta kasih-Mu melalui setiap pergumulan yang saudara-saudara kami boleh dialami sampai hari ini. Bapa yang baik dan penuh kasih, sebentar kami akan mengakhiri ibadah pada pagi hari ini. Kami akan melanjutkan kehidupan kami. Kami akan pulang ke rumah kami masing-masing. Kami mohon penyertaan-Mu Tuhan, sehingga kami boleh pulang dengan membawa damai sejahtera daripada Allah sendiri. Dan jika pada siang hari ini nanti kami juga akan melanjutkan kegiatan pleno majelis, Tuhan juga memberkati setiap hal yang boleh kami kerjakan, sehingga apa yang boleh kami putuskan, semuanya seturut dengan kehendak Tuhan. Mohon ampun Tuhan jika dalam ibadah di pagi hari ini banyak terselip dosa dan pelanggaran melalui pikiran ataupun perkataan kami. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, Sang Sumber Kehidupan yang sudah mengajarkan kami berdoa, kami bersyukur. Bapa kami yang ada di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Beri kami hari ini makanan yang secukupnya. Ampuni salah kami seperti kami ampuni
dalam pencobaan, melainkan lepaskan kami dari yang jahat. Sebab Kau-Lah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Ibu yang terkasih di dalam Tuhan, tiba waktunya bagi kita untuk mengumpulkan persembahan. Berkat Tuhan yang berkelimpahan di dalam hidup, mari kita sambut dengan penuh syukur melalui persembahan dengan mengingat sabdanya di dalam Mazmur 86 ayat 12. Aku hendak bersyukur kepadamu, ya Tuhan, Allahku dengan segenap hatiku dan memuliakan namamu untuk selama-lamanya. Kita akan mengumpulkan persembahan diiringi nyanyian PKJ 147 ayat 1 dan 2. Di sini aku bawa Tuhan, persembahan hidupku semoga berkenan. Beragamlah nilainya Tuhan, dibandingkan berkat-Mu yang telah Kau limpahkan. Terimalah Tuhan, oh terimalah Tuhan. Tanganku yang kecil ya Tuhan, belum mencari makan sendiri ya Tuhan. Terimalah hatiku Tuhan, menjadi persembahan yang Tuhan berkenan. Terimalah Tuhan, oh terimalah Tuhan. Jemaat kami undang untuk bangkit berdiri. Mari kita berdoa untuk persembahan. Doa Bapak Ibu kami hantarkan. Kami mengucap syukur Tuhan atas setiap kelimpahan yang Tuhan berikan bagi kehidupan kami pribadi lepas pribadi. Saat pagi hari ini terkhusus kami mengucap syukur atas firman yang Engkau taburkan dalam hati kami Tuhan, kiranya Tuhan senantiasa memberkati sehingga firman ini boleh benar-benar berakar dalam kehidupan kami untuk kami boleh menjadi pelaku-pelaku daripada firman-Mu. Kami berdoa bagi Ibu Rubiati yang telah menyampaikan firman-Mu Tuhan, kiranya Engkau memberkati setiap pelayanan yang dilakukan. Kami berdoa Tuhan untuk persembahan yang kami kumpulkan pagi hari ini, kiranya Tuhan memberkati dan menyucikan sehingga persembahan ini boleh menjadi berkat kemuliaan nama-Mu. Sebentar lagi Tuhan kami akan undur dari tempat ini, kami akan melanjutkan kehidupan kami, kiranya Tuhan senantiasa menolong kami, untuk senantiasa kami boleh bersukacita dalam setiap pergumulan hidup yang Kau izinkan dalam kehidupan kami. Ampunkanlah Tuhan segala dosa dan pelanggaran kami, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, kita akan menerima pengutusan berkat dari Allah. Dengarkanlah serta ingatlah pengutusan Tuhan Yesus Kristus kepada kita sekalian. Karena itu pergilah,
Jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Allah dan Roh Kudus. Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Puji syukur kepada Allah dan terpujilah namanya kekal selama-lamanya. Kini tunduklah dan terimalah berkat Allah. Tuhan menyertai kita dan melindungi kita. Tuhan menyinari kita dengan wajah-Nya dan memberi kita kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada kita dan memberi kita damai sejahtera. Amin. Aku